Kita naikkan pujian, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini kembali, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup kami. Hidup ini tiada Allah seperti-Mu, Tuhan yang seperti
Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau yang memberkati dari awal sampai selesai Tuhan. Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Roh-Mu menjamah setiap hati kami Tuhan. Berikan kami sukacita Tuhan untuk memuji nama-Mu. Segala kuasa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, yang ingin mengacaukan kami Tuhan, sehingga kami tidak fokus untuk memuji nama-Mu Tuhan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk jemaat-jemaat yang belum sampai di tempat ini Tuhan, percepat langkah mereka Tuhan. Dan bahkan ada yang belum bisa hadir di tempat ini Tuhan, apapun masalah mereka yang sedang hadapi, biarlah Engkau menjamah mereka Tuhan, sehingga mereka bisa kembali datang untuk melakukan persekutuan kembali Tuhan. Layakan kami Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian, masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadiran. Ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadiran. Dia dirangkanku, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab kehadiranku, oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab kehadiranku. 6 hari lamanya kita sudah melakukan setiap aktivitas kita. Dan sekarang saatnya kita memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian kembali. Ku masuki gerbang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadiran. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadiran. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab kehadiranku, oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab kehadiranku, oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab kehadiranku. Ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia dirangkanku, dia dirangkanku, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku, dia dirangkanku, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku, ku bersuka sebab dia dirangkanku, ku bersuka. Puji Tuhan. Orang kuat bisa jatuh,
Orang kaya bisa jatuh miskin, tapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Ada sebuah pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saya persilakan ibu bapak saudara untuk duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita kembali untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita mau mencari wajah-Nya. Kita mau kembali merenungkan firman-Nya. Kita naikkan pujian ini, ku mencari wajah. Yesus kekasihku, bukan karena
mujizat-Mu nyata. Selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kekuatan-Mu menopang hidupku. Percaya
Terima kasih Tuhan. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, syukur, terima kasih, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami memahami bahwa Tuhan turut bekerja, Engkau memelihara dan menyertai kami sepanjang minggu yang berjalan. Dan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur buat anugerah cinta-Mu yang begitu besar yang kami alami Tuhan. Kami merindukan Tuhan senantiasa bawa kami kepada kebenaran-Mu. Engkau ampuni segala dosa kesalahan keliruan kami dengan darah-Mu. Kami rindu menerima segala kebenaran-Mu, firman-Mu dengan hati yang percaya, hati yang juga mau melakukan apa yang Engkau inginkan, sehingga kami boleh dapat menyenangkan Engkau. Berkati tim pemuji, kami akan menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 30 Juli 2023, minggu terakhir di bulan Juli, kita akan mendengar sebagian firman Tuhan. Saya ingin berbicara tentang ragi, ya, seperti ragi. Ini bagian daripada perumpamaan daripada ya yang Yesus berikan, ya, tentang kerajaan sorga, ya, bukan saja mengenai pemerintahannya, tetapi tentu buat kita juga sebagai warga kerajaan sorga. Mari membuka Alkitab kita, Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 33. Mari kita berdiri bersama-sama. Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, kerajaan sorga digambarkan seperti biji sesawi yang kecil. Tapi yang kecil ini dia bertumbuh menjadi besar. Ya, bukan aja sebagai sayuran tetapi menjadi pohon, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, lalu juga dia memberikan perumpamaan juga, ya, bahwa hal kerajaan sorga seumpama ragi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, ya. Jadi dikatakan bahwa seorang perempuan mengambil ragi ini, ya, lalu diadukkan, ya, diaduk, ya, ke dalam tepung terigu, ya, 3 sukat, sehingga tepung itu menjadi hamir, ya. Tentu kalau ibu-ibu lebih familiar, ya, mengenai ragi ini, ya, karena ragi ini dicampur dengan tepung, ya, membuat ragi ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, bisa dibuat, ya, menjadi roti sehingga bisa dimakan, Bapak Ibu, ya, dimakan oleh banyak orang, ya. Jadi ragi ini, ya, apa kebenaran firman Tuhan yang kita dapat lewat ragi ini, ya. Jadi ragi ini
ya Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika dia dicampur dengan tepung, ya, dia itu memberikan dampak, ya, sehingga dikatakan bahwa menjadi roti, ya, ketika diadon tepungan itu, ya, tepung terigu dicampur dengan ragi sehingga dia bercampur, ya, memberikan, dikatakan, ya, roti itu, tepung itu dipanggang dan menjadi roti, ya, sehingga memberikan dampak kepada tepung itu, dia menjadi apa, ya, mengembang gitu, ya, mengembang, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Nah, yang kita pelajari kebenaran firman Tuhan, yaitu ragi ini memberikan dampak, ya, kepada tepung itu, saudara-saudaraku, ya, sehingga ketika dipanggang menjadi roti, roti itu menjadi apa, ya, lembut, ya, menjadi lebih kenyal gitu, ya. Itulah memberikan dampak, ya. Begitu juga Bapak Ibu saudara-saudara, bukan saja berbicara tentang kerajaan Allah memberikan dampak, tetapi kita sebagai warga negara kerajaan Allah, kita harus memberikan dampak, ya. Bukan dampak, ya, yang negatif, tetapi dampak positif, ya. Di mana saja saudara-saudaraku kita ada, itu memberikan dampak positif, ya, memberkati, atau kita bisa bermanfaat, ya, kepada orang yang ada di sekitar kita, ya. Jadi bukan dampak yang negatif kalau kita hadir, ya, membuat keributan, onar, ya. Atau kalau kita hadir, ya, tidak ada ketenangan, saudara-saudaraku yang kasih, ya. Tetapi Tuhan menginginkan kita, ya, sebagai warga kerajaan Allah, ya, kita harus memberikan dampak yang positif. Firman Allah katakan kita memberikan pembawa damai, ya, membawa damai, membawa, ya, ketenangan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, juga Yesus menggambarkan kita. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-5. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Ayat yang ke-13, Matius pasal 5, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tuhan Yesus ketika khotbah di bukit, dia memberikan gambaran kehidupan orang-orang percaya itu digambarkan seperti garam yang dapat memberikan dampak, ya, pengaruh, ya. Dikatakan kalau garam itu tidak asin, nggak ada gunanya, saudara-saudaraku. Kalau kita mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, Tuhan yang memerintah, Tuhan menjadi raja, kita sebagai warganya, tentu kita harus memberikan pengaruh, saudara-saudara, kepada dunia seperti garam yang membuat ada rasa, saudara-saudaraku, ya.
Kalau makanan semua serba tawar, rasanya nggak enak, saudara-saudara. Jadi kalau ada sedikit garam, ada rasanya, saudara-saudara. Nah, kita digambarkan seperti garam. Ya. Lantas ayat yang ke-14 digambarkan juga kamu adalah terang dunia. Ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita terang dunia seperti kota di atas gunung. Lalu dikatakan ayat 16 lagi pula, orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita digambarkan sebagai terang. Ya, tentu harus dapat menerangi dunia ini. Ya, dunia yang ada di dalam kegelapan. Ya, dan kita harus menyatakan ya perbuatan Bapa kita di sorga, ya, sehingga orang-orang boleh memuliakan Allah juga. Ya. Tentu inilah kebenaran Tuhan yang ingin Tuhan ajarkan. Seringkali Tuhan memang berbicara tentang perumahan supaya mereka mengerti arti daripada kebenaran yang Tuhan mau sampaikan. Mengenai ragi yang memberikan dampak kepada tepung itu, ya, sehingga tepung itu dipanggang, ya, dia mengembang, membuat ya tepung itu menjadi roti sehingga bisa dimakan banyak orang. Begitu juga dengan kita, ya, supaya kita ya bisa dinikmati, ya. Orang bisa terpengaruh dengan kehidupan kita, sehingga orang bisa melihat perbuatan Allah di dalam kehidupan kita, bisa memuliakan Allah. Kita boleh, Bapak Ibu, saudara-saudara, membagikan Allah yang lewat kehidupan kita. Tentu ya kalau kita berkata, bernyanyi, saya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi tidak disertai dengan tindakan perbuatan kita, ya, bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi di dalam tindakan kita nggak nyata, saudara-saudaraku yang kasih. Coba kita lihat Filipi pasal 4 ayat yang ke-5. Jadi harus nampak, saudara-saudara, ya, dalam kehidupan kita, ya, bahwa kita anak Tuhan, anak terang. Kita sebagai garam, kita seperti ragi yang bermanfaat, ya, berguna, yang memberikan dampak. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kalau Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, maka sifat Tuhan itu dinyatakan juga di dalam kehidupan kita. Ya. Yaitu apa? Mempraktekkan kebaikan, saudara-saudara. Ya. Tuhan itu seperti khotbah saya minggu lalu tidak kelihatan tapi nyata. Nah, kita ini sebagai umat Tuhan seperti ragi. Kita diutus ke dalam dunia ini seperti garam, seperti terang, seperti ragi yang harus bermanfaat, yang dapat memberikan dampak, pengaruh, saudara-saudara,
Itu harus kelihatan, saudara-saudaraku. Ya, supaya Bapakmu dipermuliakan. Di firman Allah katakan. Coba kita baca lagi 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Di atas perikop, di atas ayat 7, hidup orang Kristen. Nah ini, ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Seperti pujian-pujian kita. Karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan, karena cintanya, saudara-saudaraku. Tuhan menebus, memilih kita menjadi umatnya, umat kerajaan Allah. Itu harus memberikan dampak. Orang dapat melihat di mana kita juga ya dapat memberikan pelayanan, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, bukan saja kebaikan, perbuatan baik harus kelihatan, kita juga mau senantiasa melayani sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Harus nyata Bapak Ibu. Tentu kita mau senantiasa ada di dalam rumah Tuhan karena kita anak Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudaraku yang kasih, mengenai ragi. Ragi itu ketika dicampur dengan adonan tepung, dia berdampak. Ragi itu membuat mengembang. Dulu saya punya pengalaman waktu saya ada di Bangka, saudara-saudara. Satu waktu Bapak Gembalanya dan keluarga pergi dari Pulau Bangka mau ke Palembang. Ada urusan organisasi dan mereka bawa keluarganya. Sekalian ketemu keluarga. Nah, jemaat suka melakukan kebaikan, melayani hamba Tuhan. Karena saya masih bujang, jemaat suka membawa makanan ke pastori. Saya sendiri. Satu waktu jemaat juga membawa adonan roti, tepung roti yang sudah dikasih ragi, dan dikasihlah juga untuk dalamnya itu kacang hijau, ada kelapa. Saya kurang pengalaman karena waktu itu saya masih baru juga, kurang pengalaman. Jadi saya abai, saya masak yang lain, menikmati makanan yang lain, saya mengabaikan tepung roti yang ada raginya ini. Akhirnya tepung rotinya itu yang tadinya kecil serantang gini, dia gede karena ada ragi. Saya nggak ngerti gimana mengolah ini, dikasih tepung maksudnya apa gitu Pokoknya untuk bikin bakpao gitu. Maksudnya harusnya sih dibentuk atau dibulatin aja, masukin dalamnya itu kacangnya atau kelapa yang dicampur gula merah itu. Saya nggak ngerti, jadi ngembang. Saya bingung, saudara-saudara. Akhirnya saya potek-potek, maksudnya saya kecil-kecil, saya goreng aja, cemplung ke minyak goreng. Nggak ngerti, saudara-saudara. Nah itulah, saudara-saudara, ragi itu mengembangkan. Ketika dicampur dengan tepung, dia mengembangkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, yang kedua, apa sih kebenarannya mengenai ragi ini? Nah, ragi ini, saudara-saudaraku yang kasih,
ketika dia dicampur dengan tepung, ya, dia mengikat, ya, karbohidrat itu, tepung itu, karbohidrat itu, ya, ketika tepung dicampur itu, dia mengikat karbohidrat itu, ya, sehingga dia menjadi, ya, mengubah, ya, menjadi karbon dioksida, ya, menghasilkan gas, ya, karbon dioksida, ya, ya, juga saudara-saudaraku yang kasih, itu saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Jadi yang kedua adalah, walaupun ketika adonan ini dicampur dengan ragi, dia bekerja dengan diam-diam, saudara-saudara. Dia bekerja, ya, mengubah tadi karbohidrat itu menjadi karbon dioksida, ya. Makanya dia bisa mengembang, saudara-saudara. Seringkali kan kita tidak menyadari. Kan kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak kelihatan, tapi dia turut tadi campur tangan. Dia bekerja pada waktunya, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, begitu juga kita lihat di sini. Ya. Ragi itu dia bekerja diam-diam. Ya. Tidak kelihatan, saudara-saudaraku yang kasih. Apa maksudnya di sini, saudara-saudaraku yang kasih? Tuhan mau juga di mana sifat Allah itu, Allah mengubah kita menjadi hati yang penuh dengan kerendahan. Saya memberikan gambaran ini mengenai ayam betina yang bertelur dengan penyu yang bertelur. Apa bedanya, saudara-saudara? Ayam betina dia bertelur hanya satu, tapi bunyi kotek-koteknya sekampung, benar nggak? Dulu saya pernah miara, katanya si Ellen lagi miara ayam katanya, berternak ayam, benar nggak? Dia ayam betina kalau dia bertelur, telurnya satu, tapi suaranya nyaring sekampung kedengaran, berkotek-kotek. Nah, kalau penyu ketika dari dia mau bertelur, dia datang ke pantai, cari tempat yang sunyi, yang sepi, dia gali pasir, lalu dia bertelur di situ. Ya. Telurnya bukan satu, saudara-saudara. Ya. Bisa banyak jumlahnya. Katanya bisa ratusan, saudara. Penyu kalau bertelur itu bisa banyak. Jadi ketika penyu ini dari pantai mau bertelur, dia cari pasir di pantai, tempat yang sepi. Setelah dia bertelur, dia tutup lagi pasirnya, dia tinggalin, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, ini bedanya. Ya, ayam betina yang hanya bertelur satu, tapi kotek-koteknya sekampung. Tapi penyu diam-diam dia bertelur, telurnya banyak, ditinggalin, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, Tuhan mau juga Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, dalam kehidupan kita, Tuhan mau, ya, selain tadi ragi dia berdampak, dia juga kerjanya diam-diam, ya, tidak ada kesombongan, ya, apapun yang dia miliki, apapun yang dia lakukan, dia menyadari karena itu perbuatan Tuhan dalam hidupnya, kasih Tuhan. Kalau bukan Tuhan, dia tidak ada apa-apanya, saudara-saudara. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, Tuhan memberikan nafas, Tuhan memberikan hikmat, ya, dia tidak apa-apa. Inilah, ya, Tuhan mau
kebenaran firman Tuhan ya seperti ragi, dia bekerja tapi tidak kelihatan, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, inilah Tuhan mau supaya kehidupan kita ini yang ada di dalam kerendahan hati, ya, bukan menjadi orang yang sombong. Ya. Coba kita melihat Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, ada kerendahan hati. Sebagai anak-anak Tuhan tentu ya kita mempunyai ciri ya kerendahan hati. Ya, bukan ya rendah diri. Ya, nanti kita akan melihat saudara-saudara di lain. Ya, kebenaran firman Tuhan katakan di sana kita akan melihat ya. Jadi kita rela ya untuk ya, tidak menjadi angkuh, tidak menjadi sombong ya. Dan tidak selalu mau menuntut ya. Ya kita mau menjadi orang yang ya saudara rendah hati. Seperti Yohanes Pembaptis, bukankah dia menyiapkan jalan? Ya, Yohanes Pembaptis sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, dia sudah menyiapkan jalan. Tapi ketika Yesus datang, dia katakan, ya Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah. Yesus yang menjadi center, Yesus yang dia nomor 2, saudara-saudaraku. Ya, jadi kita melihat di sini yang kedua kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan. Ya, apapun saudara-saudaraku yang ada dalam kehidupan kita, semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Biarlah kita senantiasa ya tidak hidup di dalam kesombongan. Ya, yang selanjutnya saudara-saudara, ragi itu, kalau ragi yang ibu-ibu sekarang itu sudah dipadatkan ya. Ya, ragi itu sudah dipadatkan ya menjadi ragi yang instan. Padahal sebenarnya ragi itu katanya kecil, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Kecil, tapi dia memberikan dampak kepada wanita yang mengadon tepung itu, tepungnya itu mengembang. Tepungnya itu bisa dinikmati orang. Dia bekerja. Ya, ragi itu dia. Yang kebenaran yang ketiga, walaupun ragi itu sebenarnya kecil, ya, katanya harus dilihat lewat mikroskop, kaca pembesar, ya, ragi, tapi dia memberikan dampak, ya, memberikan dampak tadi, ya, dia mengembangkan roti menjadi roti itu menjadi lembut, menjadi kenyal, menjadi enak, saudara-saudaraku, sehingga bisa. Nah, apa kebenaran firman Tuhan? Walaupun kita kecil, saudara-saudaraku, tadi seperti firman Tuhan, kita tidak boleh rendah diri. Ya, tapi Tuhan ajar kita rendah hati. Walaupun kita kecil, kita dipilih oleh Tuhan. Kita mengalami anugerah Tuhan. Ya, ragi coba dikatakan tadi, ketika dicampur dia menghamirkan 3 suket kepung. 30 kilo itu bisa terhamir dengan ragi. Coba kita baca 1 Korintus pasal yang pertama. Siapakah kita, Bapak Ibu saudara-saudara? Tidak ada artinya. Minggu lalu, waktu Jumat lalu saya katakan, karena anugerah Tuhan, kita ini pokok liar. Ya. Kita ini bukan umat pilihan Allah. Tapi karena kasih karunia, ya,
lewat kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi umat pilihan Allah. Dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Kita ini menjadi keturunan Abraham. Karena keturunan Abrahamlah yang memiliki janji-janji itu. Dan orang ini juga akan diberkati dan memberkati. Tapi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang tidak ada artinya. Kita ini dipilih oleh Tuhan karena anugerah Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Galatia katakan kita juga memiliki janji-janji Abraham itu. Coba 1 Korintus pasal yang kedua. Kita baca 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-27, 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus. Oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, Dia menguduskan, Dia menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tadi seperti kerjanya ragi itu. Tidak kelihatan, dia diam-diam bekerja menghamirkan ragi itu. Bukankah di dalam kehidupan kita percaya ada tangan Tuhan yang ikut merenda, yang turut bekerja di dalam kehidupan kita, ya, menyertai kita, menolong kita, yang memberkati kehidupan kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, Tuhan memilih kita. Dia menebus kita. Dia mengampuni dosa kita. Ya. Supaya kita menjadi alatnya Tuhan. Kita boleh mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Inilah yang Tuhan mau. Ya. Kehidupan kita seperti ragi. Walaupun kecil, tetapi ingat, kita dipilih oleh Tuhan. Kita sudah mengalami cintanya Tuhan. Kita sudah mengalami anugerahnya Tuhan. Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala katanya. Bukan ekor, janji Tuhan. Dan selalu Tuhan membawa kita ya untuk kebaikan kita. Kadang-kadang kan kita hanya melihat yang di depan mata kita kan. Ya, semua ya yang kita alami prosesnya Tuhan itu yang kita hanya lihat. Kita tidak melihat ending yang Tuhan siapkan. Itulah makanya orang percaya itu punya pengharapan. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Tuhan memilih kita. Kita setelah mengalami anugerah Tuhan. Ya, yang luar biasa. Ya. Sebab itulah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dapati lewat perumpamaan mengenai ragi itu. Jadi ada 3 hal. Ragi itu memberikan dampak. Biarlah hidup kita memberikan dampak. Ragi itu bekerja dengan diam-diam akan mempengaruhi. Biarlah sifat Allah itu ya ada di dalam kehidupan kita. Ada kerendahan hati, sifat Allah itu nampak dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ya, walaupun dia kecil tapi dia membawa dampak, pengaruh. Ya, ingat kita dipilih oleh Tuhan. Kita mengalami anugerah kasih Tuhan yang besar sehingga kita akan mengalami ya karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan pasti
akan mengangkat kita. Tuhan akan menolong kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, kita terus percaya bahwa kita dipilih. Kalau Tuhan memilih kita, maka Tuhan akan bela kita. Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Puji namamu. Ku hampiri tahtamu. Bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizatmu nyata.
kita tetap percaya dan setia. Janji Tuhan itu akan membuat indah pada waktunya. Sebab itu biarlah kita tetap setia, kita tetap andalkan Tuhan, kita tetap percaya bahwa pasti ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, segala firman yang kami dengar pada hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Engkau mengambil kami Tuhan. Dan Engkau sudah menguduskan kami. Biarlah hari ini kami boleh menjadi orang-orang yang berfaedah. Orang-orang yang berdampak baik. Orang-orang yang boleh menyatakan Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah hidup ini tidak sia-sia Tuhan. Engkau panggil kami, kami tidak sia-sia. Haleluya. Kau akan jadikan kami menjadi terang Tuhan, membawa damai, membagi banyak berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ingatkan kami lewat firman Tuhan. Biarlah Tuhan menjelang kedatangan Tuhan, waktu Tuhan sudah dekat. Kami lebih banyak lagi mengerjakan pekerjaan-Mu. Hidup kami boleh berdampak kepada siapapun. Hidup kami boleh berdampak kepada dunia ini Tuhan. Biarlah banyak orang memuliakan Tuhan, bukan menghina Engkau Tuhan. Lewat kami, nama Tuhan dimuliakan, nama Bapa diagungkan, nama Yesus dimuliakan oleh banyak orang. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami benar-benar menjadi berkat ya Tuhan. Kuatkan kami boleh melihat ada hal yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan. Umat-Mu di tempat ini diberkati Tuhan. Kami semua boleh berdampak Tuhan, buat keluarga, buat orang lain di luar sana. Biar orang-orang Tuhan boleh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Urapan Tuhan terus bertambah-tambah. Kami yang sudah mendengar, kami pun diberkati Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami. Apa yang kami lakukan, kami tahu Tuhan, Engkau juga akan memberkati. Kuduskan tangan-tangan kami, kuduskan hati kami. Engkau mengurapi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Akan berdoa buat Bapak Stanley yang ada di luar kota. Dalam tugasnya Tuhan tolong
supaya beliau boleh kembali lagi dalam keadaan baik. Amin. Puji Tuhan. Daripada malapetaka, tidak menimpa aku. Adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudari mau dibantu dalam doa? Engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri, saudara. Juga mereka yang mengikut secara online mau dibantu dalam doa, engkau angkat tanganmu. Yakinlah Tuhan tetap bekerja sampai saat ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan dari umat-Mu yang terangkat dengan segala permohonan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah berubah. Kuasa-Mu sampai detik ini tetap bekerja dan bekerja. Kami percaya akan hal itu Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dengan segala permohonan mereka. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa keajaiban perbuatan Tuhan itu nyata juga dalam kehidupan kami. Kami boleh nanti menyaksikan akan kebesaran kuasa Tuhan dalam hidup kami. Berkati anak kami Heski yang Tuhan juga, Yeskiel Gabriel Sutopo yang Tuhan sudah tambahkan umur 1 tahun lagi hari ini. Biarlah dia memahami akan kasih Tuhan yang besar, memungkinkan dia boleh ada dan bertambah umurnya. Biarlah dengan usia yang bertambah, waktu-waktu yang akan dijalani, dia boleh mengalami lagi penyertaan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupnya, di dalam pekerjaannya, di dalam pergaulannya. Dan Tuhan apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan buka jalan. Terima kasih pekerjaan Tuhan sepanjang minggu yang berjalan, Tuhan campur tangan. Sebagaimana Tuhan juga campur tangan untuk hari ini, memberkati semua pelayan-pelayan yang sudah melayani kami, semua jerih lelah mereka. Tuhan membalas, memberkati mereka. Terima kasih buat bangsa dan negara kami. Tuhan juga senantiasa menyatakan terus kemurahan Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat kepada bangsa dan negara. Tuhan berkati, Tuhan ekonomi, baik keamanan menjelang tahun-tahun politik, bulan-bulan ke depan. Tuhan tolong senantiasa. Biarlah semua kehendak Tuhan saja yang jadi. Ada orang-orang yang Tuhan siapkan untuk memimpin negeri kami yang tercina, menjadi pemimpin-pemimpin kami. Kalau toh ada anak-anak-Mu Tuhan, tolong senantiasa, biarlah kami boleh berdampak untuk negeri dan bangsa kami yang tercinta ini. Tuhan memberkati mereka. Berkati juga komandan Pas Pampres bersama seluruh anggota Pas Pampres, bersama keluarga mereka, komandan komplek bersama staf mereka, bahkan seluruh keluarga mereka. Berkati Kelurahan Tengah secara khusus, RW RT, Tuhan berkati juga. Tuhan khususnya kota kami Jakarta DKI ini Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih yang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Dalam
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.